Baik, terima kasih. Nama saya, nama lengkap Tauchen Hotlan Girsang. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Seribu Dolok. Dan saya sudah menjadi Romo sekitar eh, 17 tahun. Kemudian sudah tinggal di dalam tarekat Fransiskan. Saya sekarang disebut Fransiskan. Jadi tarekat kami tarekat Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus. Sudah 25 tahun. Jadi eh, boleh dibilang saya sudah melalui pendidikan menjadi pastor dan juga bekerja di sejumlah tempat. Nah, sewaktu saya jadi pastor tahun 2007, saya bertugas di Paroki Santo Paulus Depok, Keuskupan Bogor, selama 7 tahun di sana, dari 2007 sampai 2014. Karena itu beberapa romo dari Keuskupan Bogor saya masih kenal. Kemudian sesudah itu saya bertugas di Flores selama 3 tahun sebagai pastor paroki di sana. Sebelumnya juga pastor paroki di Depok. Dan setelah 3 tahun di Flores, saya lalu tinggal di Belanda untuk belajar. Saya belajar di sana 3 tahun, kemudian karena COVID harus pulang. Jadi selama masa pandemi 2020 saya di Indonesia. Kemudian 2022 disuruh lagi ke Roma, eh, di mana saya sekarang berada. Dan di sini eh, banyak sekali yang harus dikerjakan. Di sini sudah 1 tahun lebih, sejak 2022 Oktober. Sekarang jadi kurang lebih ya 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi sekarang lidahnya masih penyesuaian dengan eh, bahasa Italia dan makanan Italia di sini. Begitu perkenalan singkatnya. Terima kasih. Makasih, Om. Jadi sekarang saya langsung kepada renungan. Iya, Romo. Silakan. Oke, baik. Eh, saya mengambil renungan ini berjudul doa suatu pergumulan iman. Mm, Tema ini tentu sangat luas, sangat besar, dan eh, banyak yang bisa dibicarakan. Namun sekali lagi ada banyak hal yang bisa didalami dari segi doa itu sendiri, yang kemudian pasti ada hubungannya dengan iman. Nah, dilanjut slide-nya. Ya, ini doa tentu bukan sesuatu yang eh, datang begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi berdoa itu harus dijadikan sebagai kebiasaan, sebagai budaya. Dalam bahasa Latin disebut sebagai habitus. Nah, karena itu doa orang Katolik tentu tidak bisa disamakan dengan cara berdoa agama-agama lain. Agama asli berbeda cara berdoanya. Agama Hindu, Buddha berbeda cara doanya.
Islam Protestan juga berbeda. Nah, Katolik punya cara berdoa sendiri. Nah, karena itu berdoa itu berarti juga satu habitus Katolik yang tidak bisa sama saja dengan cara berdoa pada agama-agama lain. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa doa itu ada erat kaitannya dengan beriman. Nah, kalau beriman Katolik berarti cara berdoa Katolik yang kita pakai. Nah, seringkali orang bertanya, Romo, apakah kalau kita merasa doa Katolik itu tidak mujarab, lalu kemudian kita bisa pakai berdoa dengan cara agama lain karena kita rasa itu lebih mujarab? Nah, seringkali kan orang bertanya seperti ini, antara mujarab dan tidak mujarab. Padahal berdoa itu bukanlah soal dikabulkan doa itu pertama-tama atau mujarab doa itu pertama-tama, bukan. Nah, maka marilah kita lihat mengapa sebenarnya doa itu tidak bisa disamakan saja dengan yang tadi itu yang saya katakan. Nah, banyak orang memang merasa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, relasi. Ada juga yang katakan, ya doa itu ketika kita dijumpai sama Tuhan justru. Bukan kita yang menjumpai Tuhan, tapi Tuhan yang datang menjumpai kita. Nanti kita akan lihat ini. Tapi ada yang lebih spesifik bilang, justru kalau orang betul-betul berdoa, sebenarnya pada saat itu dia menjadi dirinya sendiri. Karena seringkali kalau bukan lagi berdoa, orang itu bisa eh, membuat aksesoris dirinya, menambah, memoles, sehingga tertimbunlah keasliannya. Tapi ketika di dalam doa, keaslian itu tampak karena nggak bisa ditutupi lagi. Nah, lanjut. Ada hal lain lagi, nanti kita akan lihat, ini penting. Doa itu ternyata bukan hanya soal saya dengan Tuhan, saya dengan diri saya, tapi juga saya dengan alam semesta. Berdoa itu ternyata tidak hanya diam, duduk di gereja, tapi bersama alam, ciptaan, bisa juga berdoa. Nah, ini menarik. Sehingga Paus, dan nanti kita akan lihat juga pada bagian kelima, ternyata doa itu ada hubungannya dengan eh, komunitas. Jadi berdoa secara pribadi itu bagus, tapi berdoa secara komunitas itu justru berdampak lebih luas. Nah, maka Paus menekankan hal itu. Nah, sehingga marilah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat satu persatu bagaimana persisnya ya doa yang disebut relasi itu. Nah, saya menawarkan seperti ini berdoa. Berdoa itu membutuhkan satu perubahan cara pandang kita. Bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita melihat sesama yang disebut dengan Adam, bagaimana kita melihat alam yang disebut dengan ciptaan, dan sekarang bagaimana kita melihat juga artificial, digital. Karena sekarang ada juga misa online, doa online. Nah, ini kan digital. Kita sekarang ini digital. Di samping kita melihat diri kita sendiri. Jadi doa itu kalau dilihat secara komprehensif, dia akan berkaitan bagaimana saya percaya kepada Tuhan, tapi sekaligus juga saya kok melihat dalam diri sesama saya, Tuhan juga seringkali hadir. Di saat saya terdesak, sangat butuh, tiba-tiba ada keajaiban. Seseorang datang menolong saya. Saya melihat, Tuhan hadir di situ. Nah, atau melalui artifisial. Saya tidak sengaja melihat satu cerita yang bagus. Kemudian itu memberi saya inspirasi. Oh, ternyata Tuhan itu begini ya. Nah, saya kemudian merasa Tuhan hadir di sana. Pesan itu menyentuh saya.
eh, hal ini menyentuh saya dan seterusnya. Bahkan alam jauh lebih mudah biasanya orang sampai kepada doa. Kenapa? Karena melalui alam yang indah orang langsung ingat, wah luar biasa. Tuhan engkau luar biasa. Ini ada, ini ada, ini ada, dan seterusnya. Bapak Ibu pasti beberapa kali pernah melihat uh, film yang dibuat oleh Geografi itu. Mereka membuat film mengeksplorasi alam. Nah, salah satu biasanya yang juga menarik di geographical itu adalah bawah laut. Banyak sekali ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah laut ini ada jenis-jenis makhluk yang kita tidak kenal, jenis-jenis ikan yang belum sama sekali tidak kita kenal. Jadi ini juga masih banyak. Nah, orang merasa kagum di situ, warna-warni ikan dan seterusnya. Kok bisa? Nah, jadi ini pun membuat orang sampai kepada Tuhan. Karena itu ingatlah 4A ini. Ketika kita berdoa, ternyata ada banyak jalan supaya orang sampai kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai doa sebagai relasi. Lanjut. Maka kalau kita sudah sampai pada keyakinan itu, tidak bisa tidak doa itu menjadi multidimensional atau memiliki dimensi yang banyak. Mengapa dia berdimensi banyak? Karena dia bertujuan. Jadi kalau saya berdoa sama Tuhan, itu bertujuan saya berelasi dengan Tuhan ada tujuannya. Untuk Tuhan tentu untuk kemuliaannya, untuk mohon berkatnya, untuk banyak sekali kebaikannya, tapi untuk sesama. Ada yang sakit seperti intensi hari ini, ada yang begini, ada yang begitu. Kita begitu banyak yang kita mohonkan untuk sesama. Jadi doa sebagai relasi, dia ternyata bertujuan juga. Minimal demi kebaikan untuk semua. Nah, ini tentang doa sebagai relasi. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita tercerahkan dengan model ini. Lanjut. Ada model lain yang memang ini terjadi dan banyak sekali juga kita jumpai orang-orang memberi kesaksian yang berkaitan dengan seperti ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai 17. Ini adalah satu perikop yang menceritakan Musa disergap oleh yang ilahi. Musa tiba-tiba didatangi oleh Tuhan dalam bentuk lidah api. Dan pada waktu itu, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dia bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi Tuhan menyergap Musa dalam kasihnya, sehingga Musa mengenal Tuhan. Maka di hadapan kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu, hanya ini yang bisa Musa katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Nah, jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak juga pengalaman kita yang mengatakan demikian. Kita tadinya menganggap sepele tentang banyak hal. Yang ini sepele, yang itu sepele, karena terlalu kecil remeh-temeh. Tapi ada kalanya hal-hal kecil itu menyergap kita, mengingatkan kita sama Tuhan. Oh, ternyata saya sudah terlalu jauh. Nah, Tuhan mengingatkan kita. Nah, ini dia pengalaman disergap oleh Tuhan. Jadi doa itu kadang-kadang begitu, disergap oleh Tuhan juga. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita disergap sama Tuhan, otomatis sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan itu. Maka saya heran sekali ketika ada orang bilang, wah, saya kok merasa Tuhan itu menghukum saya. Saya kok merasa Tuhan itu nggak adil. Saya merasa kok Tuhan itu jauh sekali dari saya. Nah, kata-kata seperti ini menunjukkan bahwa belum dialami betul suatu perjumpaan dengan Tuhan. Padahal
hidup itu adalah suatu partisipasi, ambil bagian dalam hidup Tuhan itu. Maka sebenarnya kalau kita belajar dari dimensi tadi, relasi tadi, tidak bisa mengelak dari Tuhan karena kemana saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu mengherankan kita. Justru sebenarnya kita semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan atau dijumpai dengan Tuhan karena begitu banyak keajaiban bersama dengan Tuhan. Jadi inilah rahasia dari perjumpaan itu. Maka doa itu bisa menjadi suatu perjumpaan yang sangat-sangat mengasihkan bagi kita. Kemudian kita lihat lagi berikutnya di Sadi. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat ada juga pengalaman rohani sejumlah orang yang merasa kalau di hadapan sesama kita bisa menyembunyikan rahasia kita. Ayah suami istri menyembunyikan rahasia di hadapan anak-anak. Kakek nenek menyembunyikan rahasia di hadapan cucu-cucu. Atau ketua lingkungan atau saya Romo, kita bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan sesama umat, komunitas. Tetapi ketika kita berdiam, tinggal bersama Allah, rasa-rasanya tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Karena itulah kitab suci Matius 7 ayat 7 sampai 8 bilang, berdoa itu ada modelnya, ketoklah, mintalah, carilah, sendirianlah. Supaya kita betul-betul di sana berhadap-hadapan semata-mata dengan Tuhan. Nah, ada satu penulis namanya Suster Riddick Joyce. Dia mendampingi begitu banyak orang dalam hidup rohani, dan dia mengatakan ya berdoa itu justru ketika orang menghadapkan dirinya apa adanya di hadapan Tuhan itu. Nah, Paus Fransiskus bilang saat perjumpaan itu, the time of encounter itu, saat itu kita hanya ada bersama Allah. Jadi nggak ada lagi prinsip kaya, miskin, berpengetahuan, tidak berpengetahuan. Tidak ada lagi kategori itu. Nilai kita persis saat itulah, besar atau tidaknya, sebesar itulah kita di hadapan Tuhan. Jadi boleh saja kita gagah di hadapan orang lain, tapi di hadapan Tuhan rasanya tidak ada lagi yang kita bisa banggakan. Maka orang yang seperti itu, doanya udah jauh mendalam. Karena apa? Karena yang ada itu adalah tinggal bersama dengan Allah saja. Nah, ini sendirian, merasa diri betul-betul jernih di situ. Nah, kita lihat lagi, ada lagi yang ini menulis buku namanya The Risk of Discipleship. Dia juga mengatakan hal yang sama. Berdoa adalah saat ketika kita dapat benar-benar menjadikan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak mungkin lah bohong-bohong kan saat berdoa. Ngomong begini, Tuhan begini-begini. Ah, tadi bohong Tuhan, itu nggak benaran. Nggak mungkin kita ngomong kayak gitu saat berdoa. Tadi bohong Tuhan, itu cuma ecek-ecek doang. Nggak mungkin. Jadi itu udah nggak mungkin. Nah, itulah makanya kita pada saat berdoa itu benar-benar diri kita sendiri. Makanya banyak orang berdoa dalam hati. Karena dalam hati itu kan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Rahasia itu Tuhan tahu. Lanjut. Nah, maka doa berarti pula menatap diri kita sendiri dalam segala rasa aman, dalam segala rasa kerahasiaan hati kita. Maka masuklah ini dalam doa yang lebih dalam, di mana orang betul-betul merasa, ah, ini saya Tuhan, silahkan kamu apakan, terserah, gitu kan. Nah, jadi dia nggak lagi sampai kemana-mana. Nah, yang berikutnya itu melibatkan ciptaan dalam doa. Ini lebih sebagai suatu sukacita ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita berelasi, ada 4A itu, lalu kemudian kita bergerak, ternyata ada perjumpaan di sana, perjumpaan yang luar biasa.
Lalu kemudian kita bergalakai, ternyata dalam doa itu pada akhirnya kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa mengenal diri kita dalam doa kita, maka yang keluar kemudian adalah sukacita. Maka seluruh ciptaan itu menjadi menarik di mata kita. Mata kita udah berbeda. Seperti seorang yang matanya minus, tiba-tiba dikasih kacamata minus, lalu bisa melihat dengan terang, jelas lagi huruf-huruf itu. Tadinya udah kayak kabur-kabur. Ini bacanya apa ya? Nah, di sana tulisannya dihilang, tapi baca kok hilang. Nah, jadi antara B dan H itu kok nggak ada bedanya. Tapi begitu pakai kacamata, oh beda. Nah, gitu. Jadi ini sama. Nah, salah satu contohnya adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Kebetulan pendiri ordo kami, saya menceritakan ini. Dan ada seorang penulis, Leonard Lehmann namanya, orang Jerman. Dia menulis bahwa Fransiskus itu bisa dikategorikan sebagai guru doa. Kenapa dia guru doa? Karena sukacita yang lahir dari doa itu menghasilkan begitu banyak doa juga. Jadi di segala tempat itu seolah-olah sudah menjadi selalu ada ucapan syukur yang keluarnya. Maka dia menciptakan banyak doa. Ada doa di depan salib, doa kami menyembah Engkau, doa meditasi, ibadat, misteri Paskah, pujian kepada Maria dan seterusnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya uh, mengatakan ini karena di Roma ini masih bisa ditemukan tempat-tempat di mana Santo Fransiskus Assisi ini memanjatkan doa-doa itu. Di Assisi ada namanya San Damiano. Kita bisa lihat di sana di mana Santo Fransiskus berdoa dengan sukacita tadi. Ada Karseri juga tempat pertapaan, di sana juga ada. Piaggia Bustoni juga sama. Greccio apalagi, ini tempat di mana Santo Fransiskus merayakan Natal untuk pertama kalinya dengan kandang Natal. Sesuatu yang belum terjadi dalam gereja. Ini terjadi pada abad ke-13 ya. Nah, ini dia buat 1223 tahun, 800 tahun yang lalu. Nah, ada Fonte Colombo, ada Lembah Rieti. Ini semua Bapak Ibu bisa ditemukan saat ini. Tempatnya di Italia ini. Dan Gunung Laverna itu adalah tempat di mana karena Santo Fransiskus begitu asik berdoa, dia mendapatkan 5 luka. Luka di tangan, luka di kaki, dan luka di lambung. 5 luka itu. Dan tahun ini, 2024, dirayakan 800 tahun peringatan peristiwa diterima oleh Fransiskus 5 luka Yesus itu. Nama tempat itu Laverna. Nah, bisa sekarang ini bisa pergi ke sana dan bisa melihat, oh ini tempatnya. Santo Fransiskus berdoa lalu mendapatkan 5 luka. Dan dia juga mengajak seluruh alam, namanya Kidung Saudara Matahari, seluruh alam untuk berdoa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Ini Santo Fransiskus. Maka tidak heran diteruskan slide berikutnya. Ya. Nah, kalau Paus Fransiskus tahun sebelumnya ya mengatakan saya mau supaya 2024 berarti tahun ini sebagai tahun simfoni doa, ibarat satu orkestra, ada dirigen, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini menjadi satu apa ya? Ya, satu aransemen doa yang melambung kepada Allah. Dan memang tidak mudah juga menjadikan tahun ini sebagai tahun doa Bapak Ibu. Oleh karena di sana sini terdapat banyak sekali masalah ya. Ada kekerasan ya yang begitu mengkhawatirkan di sejumlah negara, perang ya. Ada di wilayah Afrika sana, wilayah Asia juga ada, Timur Tengah juga ada, ya di Eropa sini juga ada Rusia dengan Ukraina dan seterusnya. Jadi ini semua adalah masalah-masalah. Ketika kita diajak Paus Fransiskus berdoa menjadikan 2024 tahun doa, pada saat yang sama kita menjumpai begitu banyak masalah. Nah, karena itu dilanjutkan sedikit.
Slide berikutnya ya. Pak, ini 11 Februari 2020 ditulis oleh Paus Fransiskus. Berarti 4 tahun yang lalu. Ya. Nah, dia bilang, saya sangat ingin agar kita mengabdikan tahun 2024 sebagai simfoni doa agung. Doa katanya memperbaharui keinginan, berada di hadirat Tuhan, mendengarkan Dia, dan menyembah Dia. Dan dia katakan, ini kita lakukan sebagai persiapan untuk tahun Yobel. Nah, tahun Yobel akan datang tahun depan, 2025. Karena setiap 25 tahun, sekarang kita rayakan tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun di mana orang kalau berziarah ke tempat-tempat yang ditentukan oleh takhta suci akan mendapatkan indulgensi penuh, pengampunan atas dosa-dosa. Nah, karena itu tahun depan di Italia ini, di Roma, kepausan akan membuka tahun Yobel, tahun indulgensi. Nah, dan ini sudah diserukan oleh Paus sejak tahun 2024. Nah, karena itu tahun ini maksud saya tahun 2020 dia sudah menyerukan itu, lalu dia menjadikan tahun 2024 tahun sekarang sebagai tahun persiapan untuk kemudian menyambut tahun Yobel 2025. Nah, maka tahun ini dia mau sebagai tahun doa. Nah, kita sudah melihat tadi ada dimensi-dimensi dari doa itu, dan ini mau mengatakan doa bersifat komunal. Artinya doa melibatkan komunitas. Nah, dari semua ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, di akhir dari renungan ini, saya mau sampaikan pertanyaan ini. Dalam doa, biasanya di sanalah kita bergumul dengan iman kita. Kenapa? Karena pada saat itu, kita akan bertanya, siapa saya ini sebenarnya di hadapan Tuhan itu? Siapa saya ini? Nah, inilah yang menjadi pergumulan iman itu. Kan seringkali orang itu membayangkan Tuhan itu seperti bos besar. Bos besar, jadi kalau kita baik-baik padanya, maka apapun yang kita minta akan dikasih sama dia. Minta duit dikasih, minta jarak ke luar negeri dikasih, minta sehat dikasih, minta rezeki dikasih. Nah, lama-lama kan biasa kita gitu ya. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta empat, lama-lama permintaan semua, nggak ada lagi pujian. Nah, jadi ada kalanya menjadi begitu kan. Kita membayangkan Tuhan itu sebagai bos besar. Kadang kita juga kalau terdesak, kita merasa bahwa dia sebagai polisi yang mengeluarkan kita dari penjara. Kalau kita sudah terdesak, pepet, aduh Tuhan tolong lepaskan saya dari lilitan masalah ini. Kenapa kita merasa dia macam polisi yang siap untuk mengeluarkan kita dari penjara kesulitan kita? Dan kebanyakan orang, saya nggak tahu pengalaman Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga membayangkan Tuhan itu seperti dokter besar. Jadi apapun sakitnya kalau datang ke hadapan Tuhan pasti sembuh. Tapi kadang-kadang kan kalau kita nggak makan obat, ya kita tanya aja ada dokter di sini. Kalau nggak makan obat kan kadang-kadang nggak sembuh juga ya. Nah jadi membayangkan Allah itu sebagai dokter besar yang sewaktu-waktu kita panggil lalu menyembuhkan seluruh penyakit kita. Oke, itu memang ada unsur pergumulan iman di sana juga ya. Kadang benar, tapi tidak selalu benar. Begitu. Nah, jadi ada macam-macam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kita bayangkan Tuhan itu setelah kita menjalankan doa-doa kita. Maka disitulah letaknya pergumulan-pergumulan iman kita itu. Saya kira ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi selamat malam. Mohon maaf lebih kurangnya dari permenungan ini. Saya kembalikan kepada moderator.